Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Pasaribu SPD, CGP Angkatan 10 yang bertugas di SMK Negeri 2 Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Video ini berisi koneksi antar materi 1-4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru telah memahami 3 motivasi perilaku manusia ini, maka guru dapat memilah motivasi perilaku mana yang dimiliki oleh peserta didiknya. Apabila motivasi perilaku dari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kedua motivasi ini merupakan dorongan eksternal dari luar diri peserta didik. Sedangkan motivasi perilaku menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal, di mana menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan guru bertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan diri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan tidak cerdas positif atau berhasil pada diri. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang
pelajar di dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan tiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang mana tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan menjalankan budaya positif, maka pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan menjaga keyakinan sekolah, harus disepakati dan dilaksanakan. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi pembelajaran adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Mewujudkan visi pembelajaran dengan pembuatan perangkat dan perubahan baik filosofi belajar pembelajaran dan profil pelajar. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di buku ini? Adakah hal-hal menarik bagi Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep di dalam modul budaya positif berkaitan dengan teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, sesi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pengurus dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang tidak baik? Adakah yang harus diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaan? Posisi sebelum memahami modul ini, posisi kontrol saya sebagai pengukur dan pemantau. Pemantau saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika berbuat kesalahan. Sudah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan tiga resolusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan setiap orang pernah membuat kesalahan atau tidak ada manusia yang selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Sekian dan terima kasih. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.